kami siap mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hamba Tuhan yang menderita langsung berkata-kata demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar menghimpunkan kita semua sebagai umat Tuhan untuk dapat datang lagi bersekutu dan memuji akan kebesaran Tuhan. Sungguh ajaib kuasa-Nya dalam perjalanan hidup kita bersama, sehingga kita tetap ada sebagaimana kita ada dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita boleh lalui itu semua dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Nya yang kudus untuk datang bersekutu, memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan begitu banyak tantangan pergumulan yang harus diperhadapkan kepada kita semua, namun Tuhan tetap memampukan kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima saat ini yang dirangkaikan dengan baptisan kudus dewasa. Tanpa terasa torongso ada di Minggu Sengsara yang kelima, tinggal 2 minggu lagi. Kita akan menghayati Minggu Sengsara, masuk di perayaan Paskah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita manusia tentunya tidak ada manusia yang ingin menderita. Walaupun sudah ada dalam penderitaan kita semua, pasti kita akan mengatakan, Tuhan kasih hilang ini penderitaan. Pasti kita akan mengatakan seperti itu. Tuhan kasih mampu saya untuk melewati penderitaan ini. Karena kalau kita bicara soal penderitaan itu berarti bicara soal pribadi yang tertekan. Pribadi yang tertekan adalah keadaan di mana kita mengalami kesedihan, dan itu adalah sesuatu yang sangat menyusahkan. Ya, yang namanya penderitaan pastilah hal yang tidak menyenangkan untuk kita alami. Kita tidak akan menderita kalau tidak tertekan. Sehingga dengan kita melihat konteks penderitaan yang terjadi, penderitaan seorang hamba, bukan berbicara secara umum kita manusia, tetapi juga berbicara tentang bagaimana hamba yang dinubuatkan, yang menderita untuk menanggung dosa-dosa kita manusia. Bukan penderitaannya, sebenarnya bukan dosanya, bukan hal-hal yang buruk yang dilakukannya oleh seorang hamba ini, sehingga dia mendapatkan segala apa yang menjadi perlakuan, tetapi karena dosa-dosa kita umat manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berbicara dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Kitab Yesaya ini ditulis ketika adanya kemunduran dari Israel
ketika pemerintahan Asyur semakin melebar, sehingga panggilan Yesaya menjadi seorang nabi ditunjukkan atau disampaikan untuk pembaharuan. Tuhan memakai Yesaya dan semua nabi-nabi dalam penyampaian nubuatan-nubuatan ini yang bertujuan untuk perpanjangan lidah Allah bagi mereka. Nah, saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini berbicara soal hamba. Hamba siapa yang dimaksud? Hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba yang setia, hamba yang utuh, hamba yang benar-benar memberikan kehidupannya, hamba yang rela menanggung kesalahan dan dosa orang, termasuk kita yang ada di tempat ini. Kita tahu bahwa doulos dari bahasa Ibrani dikatakan sebagai pelayan, sebagai budak, sebagai abdi, yang kalau menurut tradisi berbicara tentang seorang hamba adalah seorang yang paling bawah. Bukan cuma di bawah, tapi paling bawah. Menjadi orang yang tidak dianggap, menjadi orang yang harga dirinya tidak ada. Sehingga hati-hati kalau sudah jadi hamba Tuhan, baik kita sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, bahkan kita semua yang percaya kepada Tuhan, ketika ada tantangan, ada pergumulan dan lain-lain sebagainya, kemudian kita mengatakan harga dirinya saya so diinjak, saya harus membalas. Padahal sebegitu memang kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, perikop bacaan kita pada saat ini menggambarkan seorang hamba yang sedemikian hebatnya. Dia dihina, dia dipukul, dia disakiti, dia ditikam, diremukkan, dianiaya, bahkan dihukum. Seorang manusia, menurut kita tidak ada manusia yang mau sama dengan hamba ini, yakni Yesus Kristus. Di mana dia memberikan seluruh kehidupannya dalam proses jalan salib yang dia lakukan. Minggu-minggu sengsara yang sementara dia alami, proses untuk menebus dosa manusia. Manusia itu sendiri juga yang siksa, yang membunuh bahkan menolak dia. Tidak mau menerima kehadiran juru selamat. Mereka menganggap bahwa juru selamat itu datang dari keluarga yang terpandang. Juru selamat itu datang dari sosok seorang raja yang bersinar-sinar, yang pakai baju yang mewah. Mereka tidak mau menerima, tidak mau membuka hati, membuka pikiran untuk menerima bahwa Sang Mesias atau Raja di atas segala raja adalah juru selamat, yaitu Yesus Kristus, dengan cara yang berbeda. Saudara-saudaraku, dari cara yang tidak terfikirkan oleh manusia menjadi hal yang sangat luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh seorang yang digambarkan dalam nubuatan kitab Yesaya ini berbicara tentang penderitaan yang ditangguhkan karena ia layak menerima, namun menyatakan bahwa ia melakukannya bagi banyak orang dan demi keselamatan kita umat manusia. Menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan pertimbangan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita percaya bahwa kehidupan kita adalah hamba Tuhan yang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan? Sejauh mana kita mau dipakai oleh Tuhan dan kita mau berjalan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Saudara-saudara, semua kita menyadari kalau kita tidak sempurna. Kita manusia ada keterbatasan. Ada juga batas-batas kekuatan kita. Tetapi sejauh mana batas kekuatan kita lakukan itu. Ada orang yang belum maju tapi so menyerah duluan. Ada orang yang belum berusaha
Tapi angkat tangan duluan. Mari kita selalu mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harus siap menderita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami itu tidak melebihi dari apa yang menjadi kekuatan kita. Sehingga saudara-saudara, melalui Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima saat ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, biarlah kiranya kita menjadi pribadi yang setia. Setialah dalam perkara-perkara kehidupan kita umat manusia. Firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita dengan yakin dalam setiap musim kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Ada sakit, ada sehat. Ada sedih, ada bahagia. Ada sukses, ada kegagalan. Apapun yang menjadi dinamika kehidupan kita, Tuhan akan tetap menyertai kita sekalian. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Selamat hari Minggu. Selamat menghayati sengsara Tuhan Yesus yang kelima pada saat ini. Bahkan terlebih khusus, selamat bagi saudara Dedi Iski telah menerima sakramen baptisan kudus. Lewat penyataan saudara, maka saudara akan senantiasa mempertanggungjawabkan itu melalui tindakan-tindakan saudara. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin.